Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi ini ya kita akan bahas saham Hexa ya. Dimana rumornya adalah bukan rumor ya, beritanya bahwa saham Hexa ini mau bagi-bagi dividen sekitar 10% ya. Ini termasuk dividen yang cukup besar dan ini akan dibagikan mungkin sekitar bulan Oktober ya, tanggalnya belum pasti ya. Nah, ini saham Hexa ini layak nggak kalau kita masuk ke sini ya, karena sebelumnya hari kemarin itu saham Hexa turun sampai 4,7%. Setelah turun kemudian baru ada berita bagi-bagi dividen itu ya. Ini bagi-bagi dividennya ini sekitar 80% dari laba, atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 10%-an. Terus price-nya kemarin ditutup turun sampai 4,6%. Kalau kita lihat transaksi dari sehari-harinya, sebelumnya naik terus ya, dari September ya, awal September tuh udah naik. Dari awal September sudah mulai naik, yaitu 6850, kemudian sampai tertinggi 7450, kemudian turun ke 7100. Bahkan Agustus itu sempat menyentuh bawahnya ya, 6250, kemudian naik sampai 69. Nah, kira-kira ini saham Hexa ini bagaimana, apakah layak kita koleksi? Kita lihat finansialnya ya. Ini memang ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa equity-nya turun ya, tapi dividennya kok naik gitu kan. Broker summary-nya kita lihat YP, PD, XC, trade book-nya kemarin 7275 yang 7200, 7150, paling besar 7100 ya, 4,5 juta. Secara technical sell MA5, MA10 sell. Kalau MACD buy. Nanti kita lihat MACD-nya. Foreign ini keluar semua. Beberapa hari ini keluar ya, dari tanggal 16 September sampai 22 September itu keluar. Terus rekomendasinya kalau kita lihat chartnya ya, sinyalnya ini yang bawah ini ya, ini kayak ada patahan ke bawah. Ini sebenarnya sinyal turun ya, tapi karena ada isu pembagian dividen bisa jadi ini naik, terus nanti setelah tercatat baru turun. Kalau kita lihat yang ininya Hexa, nah ini kemarin tuh sempat naik di 7550, kemudian turun 6950, kemudian mantul di 7100. Kita lihat itu memang sempat naik. Kalau dari awal tahun kemarin ini naiknya tinggi ya, dari 4500 ke 7400, besar ini. 1 tahun juga naik, 3 tahun. Nah, ini pembagian dividen rata-rata bulan Oktober ya.
biasanya penurunan. Kalau lihat ini trennya habis penurunan nanti naik lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau spekulasi buy yo nggak apa-apa, bisa, tapi memang resikonya ini saham ini harganya udah tinggi ya, jadi ada kemungkinan nanti habis pencatatan dividen pasti sahamnya akan dibanting turun ya. Nah ini bulan Juli naik kemudian turun. Kita cek yang ini, coba kita lihat tahun yang kemarin ya. Ini tanggal berapa ini? 2021 bulan Oktober. Wih. Ini ya. Ini kayaknya habis pembagian dividen ya. Habis pembagian dividen kemudian langsung turun dari 4.800 turun ke 3.000, berarti turun 1.000 poin, turunnya hampir 20%. Jadi hati-hati ya teman-teman, ini untuk Eksa perlu dipertimbangkan lagi ya. Jadi untuk kemungkinan nanti turunnya drastis itu juga besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil resiko di situ ya nggak masalah, atau nggak perlu sampai begitu sahamnya naik langsung kita jual ya. Itu lebih risikonya lebih kecil. Jadi itu karena saham Eksa ini trennya pembagian dividennya cukup besar ya, tapi ya itu setelah pembagian dividen biasanya turun sahamnya, turunnya banyak ini, hampir 1.000 poin nih, 20%. Dapat dividen 10%, sahamnya turun 20%. Habis itu merangkak lagi, merangkak ya, bisa lebih tinggi lagi sih kalau mau nunggu setahun. Ya ini nunggu setahun, ini bisa lebih tinggi lagi ya, ada resiko ya. Jadi kalau mau teman-teman mau ambil dividennya boleh, cuma nanti siapkan dana juga kalau misalnya sahamnya dibanting di sini, teman-teman bisa ambil di bawah, di harga bawah. Jadi nggak usah full ya, nggak usah full ambil dividen, nanti kita masih punya dana di sini. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk saham Eksa ya, dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa ditulis di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.